Bab 2171. Nicole terdiam. Bu, bukankah kita sedang membicarakan Spencer dan Samuel? Kenapa kita tiba-tiba membicarakan aku sekarang? Pernikahanmu seharusnya sudah dilangsungkan 5 tahun yang lalu. Apakah sekarang masih terlalu dini? Gloria menjawabnya dengan pertanyaan lain. Sudut mulut Nicole berkedut. Apakah masalah waktu di sini? Masalah utamanya adalah aku kehilangan ingatanku. Itulah sebabnya aku belum siap. Menurutku ibu ada benarnya juga. Stanley mengangguk. Nicole melotot ke arahnya dengan frustrasi. Ia menduga bahwa pria itu ingin membalas dendam karena sebelumnya ia meragukannya. Bagaimana bisa seorang saudara melakukan ini? Stanley menggelengkan kepalanya karena geli melihat ekspresi frustrasi Nicole. Dia mengaku kalah dan tetap diam. Nicole merasa puas dan mengalihkan pandangannya ke Gloria. Bu, ayo makan. Aku lapar. Pada saat ini, tidak ada pilihan lain selain mengganti pokok bahasan, yang merupakan keputusan paling tepat. Memahami maksud Nicole, Gloria pun mengundurkan diri. Ia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi disela oleh suaminya. Baiklah, mari kita makan. Gloria mengalihkan pandangannya ke Daniel, sedikit mengernyit karena senang. Anak-anak akan mengurus urusan mereka sendiri, Daniel meyakinkan Gloria. Berapa lama aku harus menunggu sampai mereka menanganinya? Gloria mendesah. Nenek, ibu masih punya pikirannya sendiri. Ibu harus memberinya lebih banyak waktu, saran Nolan dengan bijaksana. Gloria menatap Nolan, yang tampak lebih dewasa dari usianya. Baiklah, kita semua akan mendengarkan Nolan dan memberi ibumu lebih banyak waktu. Gloria tersenyum penuh kasih. Terima kasih, Nek. Nek memang yang terbaik. Nolan memeluk lengan Gloria dan berseru, membuat Gloria tertawa terbahak-bahak. Lana mengernyitkan hidungnya diam-diam dan pergi memeluk leher Jared, menghiburnya. Ayah, meskipun nenek setuju dengan Nolan, jangan bersedih. Ibu pasti akan menikahimu. Jared tersenyum. Jelas dia tidak akan mengizinkan Nicole menikah dengan orang lain, tetapi kata-kata putrinya meluluhkan hatinya. Daniel juga menganggap Lana menggemaskan dan menggodanya. Kenapa kamu berkata begitu, Lana? Karena aku hanya ingin ayahku yang sebenarnya. Tidak ada orang lain yang diizinkan, kata Lana dengan tenang. Ibu akan menikahi seseorang, bukan mencarikan ayah untukmu. Itu keputusan ibu, balas Nolan dengan nada tidak puas. Lana menjawab dengan yakin, apa bedanya? Kalau mama mau nikah sama seseorang, pasti udah. Cuma belum nemu orang yang cocok. Ayah sudah pasti adalah orang yang ingin dinikahi ibu. Kalau tidak, Nolan dan aku tidak akan ada, kan? Mendengar kata-kata yang begitu dalam dari anak-anak itu, Daniel dan Gloria agak tercengang dan terdiam sejenak. Namun, mereka akhirnya setuju dengan Lana, dengan mengatakan, Lana benar. Nicole dan Jared tampaknya terbiasa dengan ucapan Lana yang mengejutkan dan tetap tenang. Bu, ayo makan. Nicole memutuskan untuk makan malam lagi. Rasanya canggung sekali dipaksa menikah seperti ini. Baiklah, mari. Gloria tampak lebih bisa menerima sekarang. Putrinya tidak mau, jadi dia tidak punya pilihan selain menuruti keinginan mereka. Keluarga itu duduk di ruang makan dan mulai makan. Nolan dan Lana telah makan kenyang di prasekolah dan sedang menonton TV di ruang tamu. Mereka menunggu Nicole dan Jared menyelesaikan makan malam sebelum mengikuti Nicole ke atas ke kamar mereka. Bu, Gatpa mengundang kita ke rumahnya untuk bermain akhir pekan ini, bisik Nolan setelah ragu-ragu sejenak. Bab 2172. Nicole agak terkejut. Kapan ini terjadi? Mengapa Lawrence tidak memberitahuku tentang hal itu? Undangan itu datang dari Nolan. Oh, tadi malam aku ngobrol dengan Gatpa secara online sebentar, jawab Nolan jujur. Kau mau pergi? Nicole mengerutkan kening, tampak ragu-ragu. Nolan mengangguk. Ya, aku belum pernah ke rumah Gatpa sejak kita tiba di Sanjoto. Ketika mereka berada di pulau itu, ia sering mengunjungi rumah Lawrence. Namun sekarang setelah mereka berada di Sanjoto, mereka tidak memiliki kebebasan sebanyak sebelumnya. Baiklah, Nicole setuju, melihat ekspresi Nolan yang bersemangat. Nolan sangat gembira. Terima kasih, Ibu. Aku juga mau ikut, Bu. Lana menarik-narik baju Nicole,
tampak seperti sedang menantikannya. Nicole tersenyum dan menjawab, tentu saja, Lana, kamu akan bergabung dengan mereka juga. Setelah anak-anak mematikan lampu dan tidur, Nicole kembali ke kamarnya sendiri. Namun dia bingung saat mendapati ruangan itu kosong. Di mana Jared? Jared, Nicole memanggil dengan ragu. Di sini. Suara Jared datang dari balkon. Nicole pergi ke balkon dan menatap suaminya. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanyanya lembut. Hanya menikmati angin sepoi-sepoi. Jared menarik Nicole lebih dekat dan memegang tangannya. Apakah dingin? Kamu merasa kedinginan? Aku baik-baik saja. Nicole berdiri di samping Jared sambil menatap langit malam. Apa yang sedang kamu pikirkan? Dia menduga bahwa dia mungkin sedang memikirkan sesuatu, itulah sebabnya dia ada di sini menikmati angin sepoi-sepoi. Jared dengan lembut memeluk Nicole dan menjawab dengan sebuah pertanyaan, bisakah kamu menceritakan tentang waktumu di pulau itu? Kau ingin mendengarnya? Nicole menatap Jared. Ia pikir itu hanya kehidupan biasa tanpa sesuatu yang istimewa. Ya, Jared mengangguk, setuju dengan lembut. Tidak ada yang istimewa. Orang-orang di pulau itu sangat sederhana. Saya yang mengurus Nolan dan Lana, dan kami tidak mengalami hal-hal buruk. Saya mengambil misi di situs web The Hunters untuk mendukung kami bertiga. Kemudian, saat Nolan beranjak dewasa, ia menunjukkan bakat dalam meretas, jadi saya mulai mengajarinya. Nicole dengan santai bercerita tentang kehidupannya di pulau itu, tetapi Jared mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia seperti menghafal semuanya hanya untuk merasa menjadi bagian darinya. Sambil memeluk Nicole lebih erat, Jared tahu dalam hatinya bahwa meskipun Nicole berbicara dengan santai, membesarkan dua anak sendirian tidak semudah yang ia gambarkan. Tiba-tiba, keduanya terdiam. Angin sepoi-sepoi bertiup lembut di antara mereka, berbisik di telinga mereka. Sambil mencondongkan tubuhnya ke pelukan Jared, Nicole menggigit bibirnya sedikit. Ia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, Jared, tentang pernikahan kita. Tidak usah terburu-buru. Aku bisa menunggumu. Jared mencium pelipisnya dengan lembut. Ketika semua orang membicarakan pernikahan mereka di sana, dia tidak menunjukkan reaksi apapun karena dia percaya bahwa dia harus menghormati keputusan Nicole. Meskipun Nicole tidak lagi menolaknya, menerima kenyataan bahwa mereka adalah pasangan yang sudah menikah dan melanjutkan pernikahan akan tetap memberinya sedikit tekanan. Jadi, dia tidak ingin Nicole menanggung beban apapun. Kenapa kau? Nicole menatapnya dengan heran karena dia pikir dia ingin melangsungkan pernikahannya secepat mungkin. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, bibir mereka tanpa sengaja bersentuhan. Nicole tertegun sejenak, dan pikirannya menjadi kosong. Bab 2173. Bibir Jared cukup dingin, tetapi entah bagaimana berhasil menghangatkan hati Nicole, menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Tatapan Jared sedikit gelap, dan tepat pada saat berikutnya, bibir mereka bertemu lagi. Di tengah angin malam yang sejuk, keduanya berciuman dengan penuh gairah. Setelah beberapa hari yang sibuk, akhir pekan pun tiba dalam sekejap mata. Nolan dan Lana bangun pagi-pagi dan pergi ke kamar Nicole. Kalian berdua bangun pagi sekali, kata Nicole tak berdaya, mendapati mereka sangat bersemangat. Kita sudah berjanji pada Gatpa, dan aku tidak ingin terlambat, kata Nolan dengan sungguh-sungguh. Nicole tersenyum dan berkata, baiklah, turunlah dulu. Setelah anak-anak pergi, Nicole mengganti pakaiannya dan bersiap untuk turun. Setelah Jared selesai mencuci di kamar mandi, dia menyadari bahwa Nicole sudah keluar dan merasa kalah. Dia tahu anak-anaknya sudah masuk, tetapi tak seorang pun menunggunya. Dia mengganti pakaiannya dan turun ke bawah, di sana semua orang sudah ada di ruang makan. Ayah, kemarilah dan makan. Lana melambaikan tangan kecilnya ke arah Jared. Ayo kita makan, kata Daniel saat melihat kedatangan Jared. Setelah duduk, Jared melirik Nicole dan berkata, sampai jumpa nanti. Nicole telah memberitahunya bahwa dia akan membawa anak-anak ke tempat Lawrence hari ini, dan kebetulan dia memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan. Akan lebih mudah baginya untuk mengantar mereka di sepanjang jalan. Kau akan membawa kami ke sana. Nicole menatapnya, agak bingung, karena dia terkejut dengan kesediaannya.
Apakah dia benar-benar baik-baik saja dengan itu? Ada yang terasa aneh. Apa maksud tatapan itu? Tanya Jared sambil mengangkat sebelah alisnya. Tidak apa-apa. Nicole segera menenangkan diri. Ia menunduk dan melanjutkan makan dalam diam. Terlepas dari niatnya, mustahil untuk tidak membiarkan dia mengambilnya. Tak lama kemudian, mereka selesai sarapan. Nicole lalu mengajak Nolan dan Lana bersamanya dan mengikuti Jared. Setelah tiba di rumah besar Lawrence, Jared memperhatikan mereka keluar dari mobil dan mengingatkan mereka, "Aku akan menjemput kalian di sore hari." Baiklah, Nicole setuju, memahami niatnya. Dia akan pergi ke tempat Lawrence, tetapi Lawrence yang mengantar mereka bolak-balik. Ini menjadi peringatan bagi Lawrence. Nicole menganggapnya lucu sekaligus menjengkelkan. Ia kemudian melihat Jared pergi sebelum memencet bel pintu rumah besar Lawrence dengan Nolan dan Lana di sampingnya. Tak lama kemudian, Lawrence keluar untuk menyambut mereka dan mengundang mereka masuk. Saat memasuki rumah besar itu, Nicole terkejut saat melihat Lawrence mendekorasinya persis seperti rumahnya di pulau itu. "Kenapa kamu mendekorasinya seperti ini?" Lawrence tersenyum tipis. "Agar kamu tidak merasa tidak nyaman saat datang. Bagaimanapun, bangunan itu masih tampak seperti bangunan lama, dan mereka pasti akan teringat masa lalu ketika melihatnya." Nicole tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah saat melihat dekorasinya. "Aku tak pernah tahu kau begitu sentimental. Kau akan tahu seiring berjalannya waktu," kata Lawrence penuh arti, sambil menatap Nicole. Nicole menggigit bibirnya dan mengalihkan pandangannya. Ia tidak dapat menanggapi perkataan Lawrence, jadi ia menatap Nolan dan Lana sebagai gantinya. "Kalian semua sudah berteriak-teriak ingin datang ke rumah Gatpa-mu untuk bermain. Sekarang keinginan kalian telah terwujud, kan?" Bab 2174. Mehem. Nolan sudah naik ke sofa. Dia otomatis menyalakan TV dan mengambil controller game. "Nolan, kamu harus menghabiskan waktu dengan ayah baptismu saat kamu di sini." Nicole terdiam saat melihat Nolan hendak bermain game. Apakah game di rumah tidak cukup menyenangkan? Nolan mendongak dan berkata dengan tenang, "Ini yang kulakukan terakhir kali." "Tidak apa-apa. Kamu bisa bersantai dan melakukan apapun yang kamu mau di sini," kata Lawrence, suaranya penuh kasih sayang. "Ibu, ayo kita habiskan waktu bersama Gatpa." Lana menarik lengan Nicole dan duduk di samping sofa. Lawrence tersenyum lembut dan bertanya, "Kalau begitu, katakan padaku, Lana, apa yang ingin kamu lakukan dengan Gatpa?" "Gatpa, kaulah yang mengundang kami, jadi apa yang ingin kau lakukan?" Lana tersenyum manis. Lawrence terkekeh dan mengeluarkan sebuah kotak kecil yang cantik dari bawah meja kopi. "Ini untukmu. Pancake durian." Mata Lana berbinar saat melihat makanan kesukaannya. Melihat ekspresi Lana, Lawrence tersenyum lembut dan berkata, "Ayo, makanlah." Lana mengambil kotak itu, membukanya, dan mulai memakannya sedikit demi sedikit. Wajahnya dipenuhi rasa puas. Tatapan mata Lawrence melembut saat ia melihat anak-anak itu, yang satu bermain game dan yang lainnya makan panekuk. Seolah-olah mereka kembali ke pulau, menjalani kehidupan yang damai. "Lawrence, akhir-akhir ini kamu terlihat sangat sibuk. Apakah semuanya tidak berjalan lancar sejak kamu tiba di Sanjoto?" tanya Nicole lembut. Entah mengapa, dia merasa Lawrence tampak berbeda sejak tiba di Sanjoto, tetapi dia tidak bisa menentukan dengan tepat apa yang telah berubah. "Tidak apa-apa, semuanya berjalan baik." Lawrence agak menghindari tatapannya dan mengalihkan topik pembicaraan. "Hari ini akhir pekan, jadi jangan bicarakan pekerjaan. Mari kita bersantai dengan anak-anak." "Gatpa, bukankah kau bilang ingin mengajak kami menonton film? Bagaimana kalau kita melakukannya hari ini?" Nolan menoleh dan bertanya sebelum kembali melanjutkan permainannya. "Tentu saja." Lawrence langsung setuju dan menatap Nicole dengan sedikit antisipasi. Nicole menggigit bibirnya, merasa sedikit bimbang. Jika mereka pergi menonton film, mereka mungkin tidak akan melakukannya sebelum Jared datang menjemput mereka. Namun jika mereka tidak pergi, ia khawatir Nolan akan kecewa. "Tidak apa-apa. Ayah bilang dia akan menjemput kita setelah makan siang," kata Lana dengan nada serius. "Kau akan kembali siang ini."
Alis Lawrence berkerut sedikit. Dia pikir mereka akan tinggal di sana setidaknya seharian. Ah, baiklah. Nicole belum selesai bicara ketika Lana dengan bangga menyela. Benar sekali. Ayah bilang dia akan menjemput kita. Lawrence menatap Lana dan berkata, sepertinya Tuan Johnston sangat memanjakan kalian semua. Tentu saja, ayah sangat baik kepada kami dan ibu. Kemarin, nenek bahkan mengatakan bahwa dia ingin ayah dan ibu segera melangsungkan pernikahan, kata Lana sambil tersenyum penuh harap. Mata Lawrence menyipit. Gerakannya melambat saat dia menatap Nicole. Pernikahan. Nicole tidak menyangka Lana akan tiba-tiba membicarakan hal ini, jadi dia dengan canggung mencoba menjelaskan, sebenarnya. Ibunya memang membicarakannya, tetapi dia sudah membuat kesepakatan dengan Jared untuk memberinya lebih banyak waktu. Nicole sendiri tidak mempertimbangkannya dengan serius. Sebenarnya, keraguannya sudah merupakan sebuah jawaban. Jika dia benar-benar tidak mau, dia akan langsung menolak tanpa ragu sedikitpun. Tapi Lana sudah menjawab untuk Nicole. "Gad Pa, Nolan dan aku ingin menjadi pembawa cincin dan gadis pembawa bunga saat ayah dan ibu menikah. Bagaimana menurutmu, Gad Pa?" Tatapan lembut Lawrence membeku, dan dia berusaha mempertahankan ekspresinya. "Gad Pa," panggil Lana lembut, mengernyitkan alisnya karena Lawrence terdiam. "Oh, kalau kamu mau, itu bagus." Lawrence setuju dengan enggan, merasakan beban yang menyesakkan di hatinya. Dia terkejut. Nicole dan Jared benar-benar akan menikah. Apakah dia benar-benar akan kehilangan Nicole? Apakah semua usahanya tidak ada artinya? Bab 2175. Sambil menatap Nicole, Lawrence merasakan sakit yang amat dalam di hatinya, dan matanya menampakkan sedikit kesedihan. Alis Nicole sedikit berkerut. Ia tidak tahu apakah ia harus menjelaskan apapun saat ini. Lagi pula, ia dan Jared sebenarnya tidak berencana untuk melangsungkan pernikahan. Namun, jika hal ini akan membuat Lawrence sadar bahwa mereka hanya bisa berteman, ia memilih untuk tetap diam. Nolan tampaknya merasakan beban Lawrence dan datang menyelamatkannya. "Kenapa kau tidak ikut bermain denganku, Tuhan?" "Oh, tentu saja." Lawrence setuju dan pergi ke sisi Nolan, bermain game dengannya. Namun karena pikirannya sedang melayang ke tempat lain, ia dengan cepat kalah di setiap ronde. Begitu pula dengan Nolan yang mengalami nasib yang sama dan dengan cepat juga kalah. "Ayah, kau harus berkonsentrasi," kata Nolan tanpa daya. "Maaf." Lawrence menepuk kepala Nolan, merasa sedikit malu. Bukannya dia tidak mau berkonsentrasi, tetapi pikirannya benar-benar sedang kacau, membuatnya tidak bisa fokus. Sambil meletakkan controller game, Nolan mendesah dan merendahkan suaranya menjadi bisikan. "Ya Tuhan, kau tidak bisa menyerah begitu saja." Lawrence melirik Nolan dan tersenyum tipis. Jelas, dia tidak akan memberi waktu yang dibutuhkan untuk mencernanya. Dia sudah bersikeras selama 5 tahun. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah melepaskannya sekarang? "Gad Pa, maukah kau datang ke pesta pernikahan?" tanya Lana penasaran, sambil mengedipkan matanya yang besar. Lawrence menatap Lana dan tersenyum tipis. "Itu tergantung pada ibumu, apakah dia mengundangku atau tidak." "Tentu saja dia akan mengundangmu. Gad Pa, kau orang yang penting bagi kami," kata Lana. Meskipun dia tidak sedekat Lawrence dengan kakaknya, dia tahu bahwa Lawrence penting dan istimewa bagi mereka. Bedanya, di dalam hatinya, Lawrence hanya bisa menjadi ayah baptisnya saja dan tidak akan pernah bisa menggantikan ayahnya, apalagi ia sudah menemukan ayah kandungnya yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. "Baiklah, kalau begitu aku pasti akan datang." Lawrence setuju sebelum mengalihkan pandangannya ke Nicole. "Apakah tanggalnya sudah ditetapkan?" "Tidak, belum." Nicole tidak menyangka Lawrence akan menanyakan hal ini, jadi dia hanya bisa menjawab dengan samar. Namun pada kenyataannya, mereka belum memutuskan apakah pernikahan itu akan terjadi atau tidak. Namun, melihat Lawrence menerimanya dengan tenang, Nicole berpikir bahwa Lawrence akhirnya mengerti, jadi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia pikir tidak apa-apa seperti ini. "Bermainlah dengan anak-anak untuk saat ini. Aku akan menyiapkan makan siang." Lawrence kemudian bangkit dan pergi. Nicole memperhatikan sosok Lawrence.
Ia tidak dapat menjelaskan mengapa, tetapi ia merasa Lawrence tiba-tiba menjadi tidak dapat dibaca olehnya. Ibu, kurasa ibu harus mempertimbangkannya dengan serius. Ayah adalah pria yang baik, dan dia sangat menyayangimu. Jangan sampai kehilangan dia, desak Lana sambil mengedipkan matanya yang besar. Nicole tersenyum kecut dan menepuk dahi Lana pelan. Kau masih gadis kecil. Jangan libatkan dirimu dalam urusan orang dewasa. Kita akan tahu bagaimana menanganinya sendiri. Lana cemberut. Kamu tidak kembali karena kamu tidak mengingat ayah, tetapi ayah mengingatmu. Dia menunggumu selama 5 tahun. Bukankah cintanya terlihat jelas? Dasar gadis kurang ajar, dari mana kau belajar semua ini? Nicole tak kuasa menahan tawa. Ia bukan tandingan putrinya. Hehe, aku tidak mempelajarinya. Aku hanya seorang pengamat, kata Lana bangga sambil mengangkat dagunya. Jangan terlalu banyak menonton drama. Nolan datang dengan ekspresi meremehkan. Lana cemberut. Bukankah itu yang selalu dikatakan ibu kepadamu? Dan sekarang dia menegurnya. Ini hanya omong kosong yang tidak penting. Kita tidak sama. Aku lebih tua darimu, Nolan menyatakan dengan bangga. Kamu hanya 2 menit lebih tua dariku. Lana menjulurkan lidahnya, tidak mau menerima kekalahan. Nolan hanya sedikit lebih tua, tetapi dia ingin menceramahinya seperti seorang kakak laki-laki. Tidak mungkin. Bab 2176. Mendengar pertengkaran anak-anaknya lagi, Nicole menggelengkan kepalanya tak berdaya. Baiklah, cuci tanganmu dan bersiap untuk makan malam. Nicole menyela mereka, mengalihkan perhatian mereka. Baiklah, Lana dan Nolan berjalan menuju kamar kecil bersama-sama. Dalam perjalanan, mereka tampak rukun dan akrab satu sama lain, seolah-olah mereka tidak baru saja bertengkar hebat. Nicole lalu menatap kedua anaknya dengan tatapan lembut, hatinya langsung melunak. Mengingat masa lalu, dia merasa bahwa hidup selalu penuh kegembiraan dan harapan, betapapun sulitnya keadaan, selama Nolan dan Lana ada di sana. Ayo kita bersiap untuk makan malam. Lawrence menghampirinya. Baiklah. Nicole berdiri tanda setuju dan bersiap menuju ruang makan. Nikki, Lawrence memanggilnya. Nicole berhenti sejenak dan menoleh ke arah Lawrence. Setelah kembali ke Sanjoto, ia telah menemukan kembali jati dirinya yang sebenarnya, dan Lawrence telah berhenti memanggilnya dengan sebutan itu. Karena itu, Nicole bertanya-tanya mengapa Lawrence tiba-tiba menggunakan nama itu lagi. Leo, nama itu tidak berarti apa-apa lagi bagiku. Nicole tersenyum. Panggil saja aku Nicole. Saya hanya mengatakannya tanpa sengaja. Jangan pedulikan itu, jelas Lawrence. Kenapa aku harus begitu? Apa menurutmu aku sekecil itu? Tanya Nicole, menganggapnya lucu. Ia hanya merasa tidak perlu lagi menyebut nama Nikki. Sekarang ia telah kembali menjadi Nicole, semua tentang dirinya hanyalah Nicole. Tentu saja tidak. Lawrence tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Ayo, kita pergi menemui anak-anak. Ya, Nicole setuju dan mengikuti Lawrence untuk menemukan Nolan dan Lana. Lawrence tertinggal di belakang Nicole dan menyipitkan mata mengamati sosoknya. Dia begitu dekat, namun begitu jauh. Dia sengaja memanggilnya Nikki, dan reaksinya memang membuat hatinya menjadi dingin. Dia tidak menyangka bahwa Nicole telah benar-benar memutuskan hubungannya dengan 5 tahun yang telah mereka habiskan bersama di pulau itu dan telah sepenuhnya kembali menjadi dirinya yang sebenarnya. Bukankah ingatannya masih terkubur? Leo? Nicole tiba-tiba mengalihkan pandangannya ke Lawrence, tetapi kata-katanya tiba-tiba terhenti ketika dia melihat ekspresi Lawrence. Apa itu? Mata Lawrence tampak begitu gelap. Apakah aku sedang berkhayal? Tanyanya. Lawrence tidak mengantisipasi bahwa dia akan tiba-tiba berputar, jadi dia terkejut sesaat. Namun, dia berhasil menenangkan diri dalam sepersekian detik. Ada apa? Tanya Lawrence dengan kekhawatiran di matanya. Pada saat itu, Lawrence kembali menjadi Lawrence yang selama ini dikenalnya, begitu akrabnya sampai-sampai dia bertanya-tanya apakah dia salah lihat tadi. Ayah baptis, ibu, cepatlah datang. Teriak anak-anak. Oh, datang. Mendengar anak-anak memanggilnya, Nicole menanggapi dengan berlari menuju ruang makan. Sementara itu, Lawrence menggertakkan giginya karena frustrasi dan mengikutinya dari belakang.
Nolan dan Lana sudah duduk, dan begitu melihat mereka berdua, mereka langsung menyapa, "Ayah Baptis, Ibu, kami siap makan." Besar, Nicole dan Lawrence kemudian duduk. "Apa yang ingin kamu katakan tadi?" Lawrence menuangkan segelas jus untuk Nicole dan bertanya dengan santai. Bab 2177. Tidak apa-apa. Nicole meraih gelas jus. "Ayo makan." "Oke." Lawrence tidak melanjutkan, meskipun dia masih menatap Nicole dengan sentimental. Nicole tampaknya tidak menyadari ekspresi aneh di wajah Lawrence, karena ia sedang fokus mengurus Nolan dan Lana saat mereka makan. Namun, jauh di lubuk hatinya, Nicole merasa bahwa Lawrence telah bertindak aneh. Sore harinya, Jared datang menjemput Nicole dan anak-anaknya. Setelah berpamitan dengan Lawrence, Nicole meninggalkan rumah besar Lawrence bersama Nolan dan Lana, sebelum mengikutinya masuk ke dalam mobil. Melihat mobil itu melaju pergi, tatapan Lawrence menjadi semakin gelap dan dingin. Jared dan Nicole akan segera menikah, dan berita ini membuatnya gila. Selain itu, ketertarikan Nicole yang nyata pada Jared membuatnya semakin sulit untuk menerima kenyataan ini. Dengan mengingat hal itu, dia sama sekali tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Baginya, Nicole tidak boleh diizinkan menikahi Jared. "Tuan Royce, mereka sudah pergi. Anda sebaiknya kembali." Ian mengingatkannya dengan suara pelan. Lawrence melirik Ian dan menggertakkan giginya, suaranya dingin dan dalam. "Katakan pada Iris untuk bertindak cepat, atau dia harus menghadiri pernikahan Jared dan Nicole." "Baik, Tuan." Ian setuju dengan hormat. Lawrence kemudian berbalik dan memasuki rumah besar, sementara Ian mengikuti instruksinya dan mengirim pesan kepada Iris. Untuk itu, Iris menjawab, "Kita akan segera mendapatkan hasilnya." Dia lalu mengantongi ponselnya dan melangkah ke dalam rumah besar untuk melaporkan situasi tersebut. Di sisi lain, Jared sedang dalam perjalanan pulang. "Ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu?" tanya Jared lembut saat menyadari Nicole tampak sedang memikirkan sesuatu. "Tidak." Nicole menggelengkan kepalanya, tidak menyebutkan keraguannya tentang Lawrence. Dia merasa bahwa dia belum menemukan jawabannya sendiri, jadi dia tidak boleh membahas topik ini begitu saja untuk saat ini. Mata Jared sedikit menyipit. Dia punya firasat bahwa ada sesuatu yang mengganggu Nicole, tetapi Nicole tampaknya tidak ingin membicarakannya. Menundukkan pandangannya ke arahnya, mata Jared berbinar dengan kesungguhan. Apa yang tidak ingin dia katakan? Apakah ini tentang Lawrence? Tiba-tiba telepon Max berdering. Ia menjawabnya melalui Bluetooth, dan setelah beberapa saat, ekspresi Max berubah serius. Setelah menutup telepon, ia melirik Jared sekilas melalui kaca spion. Tanpa berkata apa-apa, ia menggertakkan giginya dan menginjak pedal gas. Jared menyipitkan matanya sedikit saat mengamati tindakan Max, dan tak lama kemudian, mereka tiba di kediaman Riddle. Setelah Nicole dan anak-anak keluar dari mobil, Jared tetap diam dan berkata kepada Nicole, "Ada beberapa hal di perusahaan yang harus aku selesaikan. Aku akan pergi ke kantor pusat dulu." Merasa ada beban aneh di udara, Nicole tidak bertanya lebih jauh dan hanya setuju. "Baiklah, silakan." Setelah mengangguk pelan, Jared memberi instruksi pada Max, "Jalan." "Ya, Tuan." Max menjawab dan menghidupkan mesin. Setelah melewati gerbang, raut wajah Max berubah muram. "Tuan Johnston, ada masalah dengan proyek yang sedang kita bahas. Tuan Dalton mengatakan bahwa data yang kami berikan tidak benar, yang menyebabkan kesalahan signifikan dalam operasi mereka selanjutnya. Kerugian kali ini cukup parah, dan Tuan Dalton ingin penjelasan dari kami." "Bagaimana mungkin datanya salah?" Sorot dingin terpancar di mata Jared. "Saya tidak yakin. Biasanya, datanya tidak akan salah. Kami sudah memverifikasinya di pihak kami," jawab Max, mengungkapkan kebingungannya. Dia familiar dengan data tersebut dan benar-benar yakin bahwa seharusnya tidak ada masalah. "Panggil seseorang untuk menyelidiki dan mencari tahu," perintah Jared dengan nada dingin. Bila Max yakin tidak akan ada masalah, namun masalah tetap saja timbul, itu artinya hanya satu hal, pasti ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah masalah tersebut. "Saya sudah menugaskan orang untuk menyelidiki, tetapi kami belum menerima hasil apapun," jawab Max.
Bab 2178. Kita ke kantor dulu. Pupil mata Jared sedikit menyempit. Tatapannya begitu gelap, sehingga mustahil untuk mengetahui pikirannya. Sementara itu, di kediaman Riddle, Nicole sudah memasuki ruang tamu bersama Nolan dan Lana. Mama, Nenek, mereka bertiga menyapa Gloria dan menjatuhkan diri di sofa. Kau sudah kembali. Mata Gloria menyipit, tersenyum. Kupikir kau akan tinggal sampai malam. Kami kembali setelah makan siang. Nicole duduk dan mulai mengungkapkan kekhawatirannya terhadap Gloria. Mengapa kamu duduk di sini alih-alih beristirahat di lantai atas? Tiba-tiba aku merasa gelisah dan tidak bisa tidur, jadi aku duduk di sini sebentar. Gloria lalu melirik ke jendela. Jared baru saja membawamu kembali, bukan? Kenapa dia tidak masuk? Dia ada urusan di kantor, jadi dia pergi mengurusi mereka, jelas Nicole. Ada yang harus dia lakukan di akhir pekan? Tanya Gloria heran. Nicole mengangguk. Mungkin ada keadaan darurat. Dia mendengar Max menerima panggilan penting sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu detailnya, dia bisa merasakan kesungguhan yang samar dalam suasana setelahnya. Gloria bingung. Kejadian tak terduga macam apa yang harus dihadapi oleh Johnston Group. Lagi pula, Jared sendiri yang ke sana. Mungkinkah ini sesuatu yang serius? Tanyanya pada diri sendiri. Mendengar itu, alis Nicole berkerut tanpa sadar. Ia juga merasa aneh, dan sekarang setelah dipikir-pikir lagi, ekspresi Max saat itu tampak agak gelisah. Nicole tidak dapat memahami perasaan yang berkecamuk dalam dirinya, tetapi ia hanya ingin membantu Jared. Bu, aku mau ke kamarku. Silakan saja, aku akan mengurus Nolan dan Lana. Gloria mengangguk, sambil berpikir bahwa Nicole juga punya sesuatu yang harus diurus. Nicole segera naik ke kamarnya dan menyalakan komputernya. Setelah memeriksa berkas sistem Johnston Group, dia menjadi bingung karena tidak menemukan sesuatu yang aneh. Semuanya tampak baik-baik saja, jadi mengapa sikap Max jadi tidak enak? Kalau bukan karena proyek yang sedang berlangsung, mungkinkah ada masalah dengan proyek yang sedang mereka bicarakan? Tanyanya. Tiba-tiba, setelah menyadari sesuatu, Nicole segera bekerja di komputer dan mengambil rekaman panggilan Max. Nicole menyipitkan matanya setelah memahami isinya, matanya menjadi gelap dan dingin. Pertanyaan-pertanyaan kemudian mulai muncul. Proyek itu akan sukses, jadi apa saja masalahnya? Bagaimana mungkin proyek yang berjalan lancar bisa menemui masalah yang menyebabkan kerugian finansial langsung bagi perusahaan lain? Bagaimana mungkin Max melakukan kesalahan pemula seperti itu? Dan bagaimana Jared akan menangani masalah ini? Malam pun hening, tak ada suara apapun dari luar. Semua orang di kediaman Riddle sudah tidur, tetapi lampu di kamar Nicole masih menyala. Ketika Jared kembali ke rumah dan melihat secercah cahaya itu, ekspresinya yang muram langsung mereda, dan tatapan matanya berubah lembut. Senang rasanya mengetahui bahwa seseorang telah menyalakan lampu hangat untuknya. Dia naik ke kamarnya dan agak terkejut mendapati Nicole masih terjaga. Di sana, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu masih terjaga pada jam segini? Aku menunggumu. Nicole mendongak ke arahnya dan menutup laptop di tangannya. Jared mengangkat alisnya saat mendengar itu. Kamu sedang sibuk apa? Alih-alih menjawab pertanyaan itu, Nicole malah menyingkirkan laptopnya dan bertanya, bagaimana hasilnya? Dia sudah punya gambaran kasar tentang situasinya, tetapi dia tidak tahu bagaimana rencananya untuk menyelesaikannya. Dia hanya mencoba mencari solusi secara daring, berharap dapat membantunya, tetapi dia telah kembali sebelum dia bisa membuat kemajuan apapun. Bab 2179. Jared langsung mengerti maksud Nicole saat mendengar Nicole menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi kemudian, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menepisnya. Kurasa itu akan memakan waktu lama. Bisakah kamu memikirkan ide untuk menyelesaikan ini? Tanya Nicole. Jared mengangguk. Ada banyak solusi untuk masalah ini, tetapi solusi tersebut belum sepenuhnya efektif karena kami masih menelitinya. Setiap solusi memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri, dan solusi akhirnya belum ditentukan, pikirnya. Yah, lebih baik mencari solusi saat keadaan menjadi kacau. Nicole menghela napas lega. Ini tidak akan terlalu memengaruhi keluarga Johnston. Ya,
Jangan khawatir. Kelembutan terpancar di mata Jared saat tangannya membelai rambut Nicole. Kemudian, ia berbalik dan langsung menuju kamar mandi. Nicole menyingkirkan laptopnya sambil menunggu Jared keluar dari kamar mandi. Nicole telah fokus mencari solusi sepanjang malam. Ia merasa lega ketika akhirnya bisa tidur, karena ia mulai merasa sedikit lelah. Jantung Nicole berdebar kencang saat merasakan perhatian Jared padanya. Itulah pertama kalinya ia melihat jejak kehangatan di mata Jared. Keesokan harinya, matahari bersinar cerah, dan setiap anggota keluarga Riddle meninggalkan kediaman setelah mereka selesai sarapan. Nicole dan Jared juga hendak meninggalkan rumah ketika Daniel menghentikan mereka. Jared, kudengar kamu mengalami beberapa masalah dengan proyekmu. Bagaimana keadaanmu sekarang? Apakah akan sulit? Mereka baik-baik saja untuk saat ini. Kami hanya mencari solusi. Jared menjawab dengan tenang. Senang mendengarnya. Daniel kemudian menoleh ke arah Nicole. Kau tampak tidak begitu baik. Jangan terlalu memaksakan diri. Jangan khawatir, ayah. Aku baik-baik saja. Mungkin karena aku terlalu banyak bekerja tadi malam. Tapi aku merasa baik-baik saja, pikir Nicole dalam hati. Setelah berpamitan dengan Daniel, Jared dan Nicole meninggalkan kediaman Riddle. Di sisi lain, Tia membawa serta si kembar, Nolan dan Lana, dan hendak naik ke mobil Stanley. Ibu, si kembar memanggil ibu mereka dengan suara mereka yang kecil dan lucu. Hal ini mendorong Nicole untuk berjalan mendekat dan melihat ke arah Tia dan Stanley. Apakah itu nyaman bagi kalian berdua? Stanley bilang ada sesuatu yang ingin dia lakukan, dan kebetulan dia akan lewat di depan taman kanak-kanak, jadi tidak apa-apa, jelas Tia dengan suara pelan. Nicole mengangkat alisnya dan menatap Stanley. Oh, kebetulan sekali. Ada seminar, kata Stanley dengan suara tenang. Baiklah kalau begitu. Pergilah kalian. Jangan biarkan aku menghalangi kalian, kata Nicole. Namun, Nicole tidak dapat menghilangkan pikiran tentang ekspresi Stanley yang terlihat sedikit tidak menyenangkan, meskipun ekspresinya telah kembali normal. Baiklah, sudah hampir waktunya bagi kita juga. Ibu, kami berangkat dulu. Si kembar memanggil ibu mereka ketika mendengar mereka hendak berangkat. Nona Riddle, sebaiknya aku pergi sekarang. Tia mengangguk dan masuk ke dalam mobil. Nicole benar-benar yakin bahwa Stanley ada di daerah itu untuk mengantar si kembar, jadi dia bergegas mengantar mereka, tidak ingin menahan Stanley, karena dia tahu tidak pantas kalau terlambat. Baiklah, kalian berangkat. Nicole memperhatikan mobil itu pergi, sudut bibirnya berkedut tanpa sadar. Kemudian kilatan melintas di matanya. Stanley dan Tia terlihat agak aneh. Masuklah, seru Jared sambil mengamati rasa ingin tahu di wajah Nicole. Dengan alis terangkat, dia meraih lengannya dan mengencangkan sabuk pengamannya sebelum menghidupkan mesin. Nicole mencondongkan tubuhnya ke kursinya, terus memikirkan tentang tingkah laku aneh Stanley dan Tia saat teleponnya tiba-tiba berdering, mengganggu alur pikirannya. Ia mengerutkan kening saat melihat Lulu yang menelepon. Aku hampir sampai di kantor. Dia tahu ini, jadi mengapa dia meneleponku? Apakah ada keadaan darurat? Tanyanya. Bab 2180. Nicole menjawab telepon, Lulu. Ada apa, Nicole? Kupikir pertemuan kita dengan Sky Corporation mengenai pengembangan Al berjalan lancar. Mereka meneleponku tadi, mengatakan bahwa mereka akan menarik diri dari kesepakatan, jadi aku memutuskan untuk meneleponmu untuk memberitahumu tentang ini. Lulu berkata dengan cemas. Mata Nicole menyipit, ekspresinya berubah dingin. Mereka tidak akan menandatangani kontrak dengan kita. Tanpa sadar, Nicole menoleh ke arah Jared. Mengapa keadaan tidak berjalan sesuai keinginan kita? Mungkinkah ada yang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap kita? Baiklah, aku mengerti, Nicole mengakhiri pembicaraan, menutup telepon sambil menggigit bibirnya. Kemudian dia memasukkan telepon genggamnya ke saku, mengernyitkan alis, dan berpikir, pasti ada yang mencurigakan. Tak lama kemudian, mobil itu berhenti, dan Jared menoleh ke arah Nicole. Jika ada yang kau perlukan, kau bisa meneleponku. Meskipun Nicole tidak yakin apa sebenarnya yang salah, dia bisa merasakan bahwa masalah pasti akan menghampirinya. Setelah itu, dia tersenyum tipis pada Jared.
Aku bisa mengatasinya. Dia sudah punya banyak masalah yang harus dihadapi, lebih baik aku selesaikan sendiri masalahku, pikirnya dalam hati. Nicole mendorong pintu hingga terbuka dan keluar dari mobil. Nicole baru masuk ke kantor setelah melihat mobilnya melaju kencang. Di dalam mobil, mata Jared menjadi gelap, sementara suaranya menjadi rendah dan serak. Apakah ada kemajuan? Departemen perencanaan bekerja lembur tadi malam, dan mereka telah menemukan solusi yang paling tepat, jawab Max dengan suara rendah. Baiklah, mari kita selesaikan masalah dari proyek ini terlebih dahulu. Mata Jared menyipit, ini sudah ditangani, dan sekarang, ada masalah mendesak lain yang perlu aku selesaikan. Segala sesuatunya memang terjadi terlalu cepat bagi Jared untuk memahaminya. Kurasa yang bisa kita lakukan sekarang adalah menyelesaikannya. Mengenai hal-hal lainnya, kita bisa mengesampingkannya untuk saat ini. Di tengah kekacauan itu, Jared menyadari bahwa hal-hal yang terjadi baru-baru ini tidak sesederhana yang terlihat. Krisis data pasti memiliki beberapa kesalahan kecil yang terlewatkan. Saya harus mengurusnya sendiri. Max mengangguk setuju dengan ekspresi muram di wajahnya. Ya, Tuan. Setelah saya selesai mengatur masalah di sini, saya akan membentuk tim untuk melanjutkan penyelidikan kita. Max memahami Jared dengan jelas, karena ia sendiri juga merasa bahwa ini adalah masalah yang memerlukan perhatian dan penanganan serius, karena bukan masalah yang bisa diselesaikan dan diselesaikan begitu saja. Mata Jared sedikit menggelap saat dia mencondongkan tubuh ke kursinya, pandangannya melesat keluar jendela seolah dia sedang berpikir keras. Di sisi lain, Nicole baru saja memasuki kantor ketika ia didatangi oleh Lulu yang sudah menunggunya di lobi dengan setumpuk dokumen di tangannya. Saya merasa masalah ini sangat aneh. Seolah-olah ada yang mengaturnya. Ekspresi Lulu menjadi serius, tidak dapat menjelaskan inti masalahnya. Ya, Nicole mengangguk. Aku yakin ada yang tidak beres. Nicole membuka dokumen yang diberikan Lulu padanya, dan seringai langsung terlintas di wajahnya. Sky Corporation akan bekerja sama dengan Nandokok. Nicole menggertakkan giginya dalam diam. Jadi ini ulah Damien dan Everett. Meskipun mereka belum mengumumkannya ke publik, saya kebetulan menemukan ini secara tidak sengaja, kata Lulu dengan perasaan sedikit sedih. Sky Corporation agak aneh. Mengapa mereka menyerah bekerja sama dengan kita dan memilih untuk menjalin kemitraan dengan Nandokok? Aku tahu, karena memang seperti itu sifat masalahnya, kita bisa menyerah pada proyek ini. Mata Nicole menjadi gelap, berubah dingin dalam sekejap. Mendengar ini, Lulu terkejut. Menyerah. Ya, bereskan dokumen-dokumen ini. Nicole menutup dokumen di tangannya, menunjukkan bahwa dia tidak tertarik untuk membacanya lebih lanjut. Lulu segera bangkit dan mengambil dokumen itu dari tangannya. Baiklah, aku akan segera melakukannya. Setelah Lulu pergi, mata Nicole menyipit karena pikirannya memenuhi dirinya. Apakah ini salah satu aksi Damien atau Nandokok memang sangat cakap sehingga mereka dapat bersaing langsung dengan kita dalam hal proyek? Ketukan di pintu membuyarkan lamunannya, dan kurang dari sedetik kemudian, Steve masuk dengan langkah lebar.